Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkar wa tazkir, wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa qurbihi thawabihi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kita baca dari hadis yang ini yang berkaitan dengan pembahasan ini ya. Itu pada kalimat faqala lahu Abu Umamah. Ya. Fahaddatsa Amr bin Abasa bi hadzal hadis Abu Umamah sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Abu Umamah ya Amr bin Abasa unzur ma taqulu fi maqamin wahid yu'ta hadzal rajul. Faqala Amr ya Abu Umamah laqad kabarat sinni ورق عظمي واقترب أجلي وبحاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا ولكن سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. قوله جرأ عليه قومه وهو بجيم مضمومة بالمد على وزن علماء أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. هذه رواية المشهورة. ورواه الحميدي وغيره هراء بكسر الحاء المهملة وقال عنه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحري إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني الشيطان أي ناحيتي رأسه والمراد التمثيل معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي توضأ به. وقوله إلا الآخرت خطايا وهو بالخاء المهملة سكتت. رواه بعضهم جرت بالجيم والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور. وقوله فيستنثر يستخرج ما في أنفه من أذان والنثرة طرف الأنف. طيب. Ada hadis yang ke-26 ya, diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit kita mengulang daripada pelajaran ini. Dinyatakan bahwasanya hadis ke-27 afwan. An Abi Nuhayh. An Abi Nuhayh Amr bin Abasa bi fathil ain wal ba' as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dia mengatakan kuntu ana fil jahiliyah adun annan nas ala dalalatin wa annahum laysu ala syai'in wa hum ya'buduna al-awthan wa sami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran faqa'atu ala rahilati faqadimtu alayhi fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahfiyan jura'an alaihi qaumuhu wa talattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah faqultu lahu ma anta qala ana nabiyyun faqultu ma wa man nabi qala arsalani Allah faqultu bi ayyi shay'in arsalak qala arsalani bi silatil arham wa kasril awsan wa ayyuhadallahu la yushraka bihi syai'. Qultu faman ma'ak ala hadza qala hurrun wa 'abdun wa ma'hu yawma idzin Abu Bakar wa Bilal radhiyallahu anhuma. Faqultu inni muttabi'uk qala innaka lan tastati' dzalika yawmaka hadza ala tara hali wa halan nas walakin irji ila ahlik fa idza sami'ta bi qad zahartu fa'tini qala fa dhahabtu ila ahli wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah wa kuntu fi ahli wa ja'altu atakhabbar al akhbar wa salun nas hina qadima al Madinah hatta qadima nafar min ahli al Madinah faqultu ma fa'ala hadha ar rajul alladhi qadima al Madinah faqalu an-nas ilayhi shira' وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة
Qala faqultu ya Rasulullah akhbirni amma 'allamaka Allahu ajhaluh. Akhbirni 'ani salah. Qala salli salat as-subhi thumma sur 'ani salah hatta tatul as-syams hatta tartafi qadar rumhin. Taib, ini hadis saudara sekalian, hadis yang panjang. Dijelaskan dari Amr bin Abasah. Amr bin Abasah salah satu sahabat Nabi. Beliau mengatakan bahwasanya aku dulu pada masa jahiliyah, adzunnu, saya mengira annan nas ala dhalalatin. Saya kira semua orang jahiliyah tuh atau orang di masa tersebut semuanya sesat, menyimpang. Wa anhum laisa ala syai' wa hum ya'budul awthan. Yang saya tahu orang-orang Mekah, mereka adalah penyembah berhala, orang-orang yang jauh daripada akhlak dan etika. Pada masa jahiliyah itu. Fasami'tu birajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Maka tiba-tiba aku pernah mendapatkan kabar bahwasanya di kota Mekah ada satu orang yang memberikan kabar-kabar yang begitu besar, kabar dari langit, yang menunjukkan tentang akhirat dan yang lain-lainnya. Maka aku langsung naik ke kendaraanku, faqa'adtu ala rahilati. Aku langsung menunggangi kendaraanku, fagadimtu alaih. Aku pun datang ke Mekah, ingin bertemu dengan orang ini. Fa idza Rasulullah SAW mustahfiyan jura'un alaihi qawmuh. Maka aku dapat ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jura'un ala qaumihi ay mustatiluna ghaira haibin. Artinya aku dapatkan bahwasanya Rasulullah bersama orang-orang itu atau orang-orang Mekah yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mustakhfian, Nabi bersembunyi. Jadi sebab saat itu Islam di awalnya itu Nabi menyebarkan Islam itu secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Dalam permulaan Islam sampai nanti pada ayat Al-Quran yang berbunyi fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin, maka saat itulah baru Nabi Muhammad terang-terangan berdakwah. Jadi kala itu Nabi Muhammad berdakwah hanya ke kerabat-kerabat terdekatnya atau orang-orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada masa itu yang memeluk Islam enggak banyak. Dan Nabi tahu kalau Nabi terang-terangan bakal dampak buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Islam. Maka Nabi pun menguatkan asas. Jadi para sahabat-sahabat pemeluk Islam pertama, mereka ibarat pondasi Islam yang ada saat ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian juga Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Zaid bin Harithah. Mereka adalah pondasi Islam. Wah, Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Kala itu Nabi kalau berdakwah di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Itu tempat berkumpulnya Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya. Bersembunyi di situ. Nabi mengajarkan Islam, mengajarkan ibadat, mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, rumahnya Arqam bin Abil Arqam itu letaknya antara Bukit Safa dan Marwah. Dulu pada masanya Rasulullah antara Bukit Safa dan Marwah itu pemukiman, bahkan pasar di situ. Jadi sampai beberapa puluh tahun sebelum saat ini, itu sebagian orang masih merasakan kalau sa'i antara Safa dan Marwah lewatin pasar. Kalau kita kan sekarang udah enggak ya. Antara Safa dan Marwah, masya Allah, jadi tempat khusus buat ibadah, tempat sa'i. Kalau dulu enggak pasar, jadi sa'i lewatin pasar. Wa rumahnya Arqam bin Abil Arqam antara Bukit Safa dan Marwah. Tempat Nabi bersembunyi dan berdakwah di situ. Makanya Sayyidina Amr bin Abbasah ini mengatakan, saya bingung. Begitu sampai ke kota Mekah, ternyata aku dapatkan Nabi Muhammad mustakhfian, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jara'u alaih, yang mana kaumnya itu berbuat zalim kepadanya. Orang Mekah itu menyakiti Rasulullah, berbuat kurang ajar kepada Rasulullah, sehingga Nabi memutuskan berdakwah kala itu masih sembunyi-sembunyi. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Maka aku berusaha mendatangi Rasulullah tanpa diketahui oleh orang-orang Mekah. Talattaf itu arti aku mendatangi Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi pula, sekiranya enggak ketahuan sama orang. Sampai aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Faqultu lahu,
Maka aku pun bertanya pada Rasulullah, "Ma anta?" Kamu ini apa? Siapa kamu? Apa yang kamu bawa ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, "Ana nabi." Aku seorang nabi, kata Rasulullah. Faqultu, maka Ammar bin Abbas ini bertanya kepada Rasulullah, "Wa man nabi?" Apa itu nabi ya Rasulullah? Sebab kalimat nabi ini asing buat orang-orang Arab. Beda buat orang-orang Yahud. Kalau orang-orang Yahudi kenal apa itu nabi. Sebab kebanyakan para anbiya diturunkan dari kalangan Bani Israel. Maka orang-orang bangsa Yahudi ini atau agama Yahudi ini kenal nabi sejak awal sebelum orang Arab kenal nabi. Makanya saat itu Ammar bin Abbas pun bertanya, "Wa man nabi?" Apa itu nabi? Qala, maka Nabi menjawab, "Arsalani Allah." Allah telah mengutus saya. Nabi itu adalah utusan Allah. Faqultu, maka aku pun kembali bertanya, kata Ammar bin Abbas, "Bi ayyi syai'in arsalak?" Allah mengutusmu dengan apa? Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Arsalani bisilatil arham wa kasril awsan wa ayyuhidallah la yusyraka bihi syai'." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agar orang-orang bisa menyambung tali silaturahmi. Jadi agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan silaturahim, persaudaraan, ikatan persaudaraan dan juga kekeluargaan. Ada Islam bisilaturahim wa kasril awthan, dan merobohkan patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Walaupun kita tahu saudara sekalian, ini juga hikmah buat kita ya. Nabi Muhammad bilang ini permulaan Islam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan patung berhala. Tapi pertanyaan, kapan Nabi menghancurkan patung berhala? Nabi menghancurkan patung berhala itu pada tahun 8 Hijriah. Pada saat Fathul Makkah. Itu saat Nabi memecahkan patung-patung berhala. Dari mulai diutus sampai tahun Fathul Makkah, kurang lebih sekitar 2 tahun atau 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Artinya setelah 20 tahun baru Nabi mematahkan atau menghancurkan patung berhala. Jadi di sini hikmah buat kita saudara sekalian. Arti dalam berdakwah Nabi telah mencontohkan kepada kita, orang kalau berdakwah tuh jangan terburu-buru untuk melihat hasil. Banyak orang kalau berdakwah buru-buru melihat hasilnya. Saya udah dakwah di kampung ini ya Allah 1 minggu, orangnya masih aja main judi. Jangan buru-buru, tenang, sabar. Nabi Muhammad 20 tahun baru bisa ngerubuhin patung berhala. Setelah 20 tahun. Banyak kita terlalu terburu-buru. Makanya di sini jangan pernah berharap panen akan benih yang baru kita tanam. Kita kadang-kadang ngarepin panen buah yang banyak, padahal panennya baru tanam kemarin. Taruh benih kemarin, ditungguin aja. Habis ini gerutu. Kenapa kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Kok nggak panen-panen? Kapan panennya? Tenang, sabar. Nabi Muhammad hasil daripada ucapan dia, aku diperintahkan menghancurkan patung berhala setelah 20 tahun berdakwah di jalan Allah. Ketika Nabi Fathul Makkah, masuk ke Ka'bah yang mana di kota Mekah, di depan, di sekitar Ka'bah saudara sekalian, bahkan di dalam Ka'bah terdapat 360 patung berhala. 360 patung berhala. Nabi sholat di dalam Ka'bah, kemudian Nabi pun mengangkat mihjan, tongkat kecilnya Rasulullah, sambil menunjuk kepada patung berhala dan mengatakan, "Ja'al haq wa zahuqal batil, innal batila kana zahuqa." Nabi tunjuk dengan ayat ini, Nabi baca, setiap patung yang ditunjuk dengan tongkat Rasulullah langsung rubuh semuanya. Dan subhanallah, rubuhnya nggak ada yang ke belakang atau ke samping, semuanya rubuh ke depan, menghadap kepada Rasulullah. Tanda menunjukkan tentang keagungan Allah, juga keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terjadi, yang dilakukan Rasulullah. Kemudian wa ayyuhidallah la yusyraka bihi syai'. Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan Allah. Ini adalah sesuatu atau
misi yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Fakultu, maka Ammar bin Abbasah pun kembali bertanya kepada Rasulullah, "Wa man ma'ak?" Jadi engkau enggak mungkin sendiri. Siapa yang menemani engkau berdakwah? Siapa yang membantumu untuk mengemban amanat ini? Maka Nabi pun menjawab, "Qala hurrun wa abdun." Orang merdeka maupun budak semuanya sama di hadapanku. Yang bersamaku, yang memeluk agamaku, yang membela aku, orang yang merdeka dan juga budak. Wa qala yauma idzin, kala itu kata Ammar bin Abbasah, wa ma'hu yauma idzin, kala itu yang bersama Rasulullah waktu aku tanya ada Abu Bakar Siddiq dan Bilal bin Rabah. Abu Bakar Siddiq orang yang merdeka, Bilal mantan budak. Fakultu, maka saat itu Ammar bin Abbasah mengatakan, "Inni muttabi'uk, kalau gitu aku ikutmu, yang ikut engkau ya Rasulullah. Saya ingin gabung, saya ingin masuk Islam. Saya bakal bela engkau ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "Innaka lan tastati' dzalika yaumaka hadza." Kata Nabi, ente enggak bakal mampu di hari ini. Ya. Jangan sekarang. Engkau boleh beriman kepada aku, tapi jangan bersama aku dulu. Sebab engkau dari luar kota Mekah. Ya. Takutnya kalau seandainya orang melihatmu dan engkau orang dari luar Mekah, makin jahat lagi orang Mekah kepadamu, bahkan bisa membunuhmu. Kata Nabi, jangan sekarang kau ikut bersamaku. Ala tara hali wa halan nas. Bukankah kamu melihat keadaan saya juga keadaan orang-orang sekitarku? Ya, orang-orang Mekah tidak setuju dengan saya. Mereka berusaha membunuh saya, makanya aku bersembunyi-sembunyi berdakwah demi menegakkan Islam, pondasi agama ini. Ya, nanti bakal datang waktunya engkau bakal bersamaku, kata Rasulullah. Irji ila ahlik, kembali kepada keluargamu, kata Rasulullah. Fa iza sami'ta bi qad zahartu fa'tini. Kata Nabi, nanti kalau seandainya sudah datang waktunya, namaku mulai tersebar dan orang makin banyak membicarakan tentang keberadaan saya, baru kau datangi saya. Sekarang ini belum, kata Rasulullah. Fazahabtu ila ahli. Maka Ammar bin Abbasah pun memutuskan mengikuti perintah Rasulullah. Baik ya Rasulullah, dia pulang ke rumahnya, tinggal bersama keluarganya di luar kota Mekah. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Maka saat itu setelah sekian tahun, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, barulah Nabi hijrah ke kota Madinah. Wa kuntu fi ahli. Kala itu kata Ammar bin Abbas, aku bersama keluargaku. Atakhabar al-akhbar. Fajaltu atakhabar al-akhbar, dan aku selalu mencari tahu kabar. Orang dia mulai kenal belum sama Rasulullah? Udah mulai banyak belum yang beriman sama Nabi Muhammad? Dicari terus, cari tahu. Setiap tahunnya, setiap saat keluar, dengerin pembicaraan orang. Adakah yang bicarakan tentang Rasulullah? Adakah orang yang beriman sama Rasulullah? Belum terdengar kabar begitu besarnya. Was'alun nas hina qadimal Madinah hatta qadima nafar min ahli Madinah. Maka aku pun sampai ketika dapat kabar Nabi udah hijrah ke kota Madinah, aku pun datangi orang Madinah, nanya tentang Rasulullah. Gimana sih Nabi Muhammad? Apa sih yang dibawa? Dia pengen tahu, orang Madinah semua dia kenal Rasulullah atau belum? Fakultu ma fa'ala hadzal rajul ala juga di Madinah. Sampai aku pura-pura nanya, nih yang baru datang siapa dia nih? Padahal Ammar bin Abbasah tahu dia Rasulullah. Cuman Nabi bilang, engkau jangan datang kepadaku sampai orang-orang semua baru membantuku, baru datang padaku. Maka dia pura-pura nanya, tujuannya pengen tahu gelagat orang Madinah gimana pada Rasulullah. Ma fa'ala hadzal rajul alla qadimal Madinah. Apa yang dilakukan orang yang baru datang ini ke kota Madinah? Ya, ini Rasulullah ini maksud. Faqalu, maka orang Madinah pun menjawab, annasu ilaihi syira'. Orang-orang berbondong-bondong dengan cepat mendatangi Rasulullah. Artinya apa? Menunjukkan kalau di sini orang-orang menyambut Rasulullah. Sebab Nabi waktu sampai ke kota Madinah, itu yang menyambut Rasulullah semuanya, yang laki, yang perempuan, bahkan anak-anak, menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi masuk Madinah sambil diarak mengatakan, tala al-badru alaina min taniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ini ucapan sambutan orang-orang Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Waqad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u dzalik. Dan kaumnya, orang-orang Mekah, berusaha membunuh Rasulullah tapi enggak kesampaian untungnya. Nabi berhasil keluar dari kota Mekah. Faqadimtul Madinah. Maka ketika aku lihat orang Madinah kayaknya condong membela Rasulullah, ya, bilang, oh kalau begitu sudah waktunya saya temui Rasulullah. Faqadimtu ilal Madinah. Maka aku datanglah ke kota Madinah. Fadakhaltu alaih. Aku pun bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Faqultu lahu. Maka begitu bertemu Rasulullah setelah sekian tahun berpisah dari Nabi, ya, maka dibilang, ya Rasulullah, ta'rifuni? Hei Nabi Muhammad, kau kenal enggak sama saya? Kata Amr bin Abbas ini. Kau kenal enggak sama saya? Qala, Nabi menjawab, "Na'am, ya aku kenal engkau ya Amr. Ya, aku ingat engkau. Anta ladzi laqaitani bi Makkah. Engkau yang menemui saya di Mekah kan?" Qala, faqultu ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kalau begitu ya Nabi, akhbirni amma 'allamakallah ma ajhaluh. Ya Nabi, tolong ajarkan padaku apa yang telah diajarkan Allah kepadamu yang tidak saya ketahui. Ajarkan dong tentang syariat ini. Ya, ini juga hikmah, pelajaran penting buat kita. Ketika mendatangi seorang yang alim, hendaknya kita bertanya. Ya, makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Alimni ma 'allamakallah. Akhbirni anis shalah. Ajarkan aku salat ya Rasulullah. Gimana itu salat? Apa tujuan salat? Qala shalli salatas subhi. Maka Nabi ajarkan pada dia, kalau gitu salatlah engkau salat subuh. Tsumma ghsur anis shalah hatta tatlu as-syams. Kemudian salat ini jangan dipanjangkan, sampai itu salatnya 2 rakaat. Jangan sampai terbit matahari, melainkan kau boleh salat hatta tartafiqi darum. Sampai terbitnya kadar 1 tombak. Fa innaha tatlu hina tatlu bainal farsi syaitan, garni syaitan. Jadi kata Rasulullah, waktu pelaksanaan salat subuh sampai terbit matahari. Dan sampai antara terbit matahari sampai terangkatnya kadar 1 tombak. Ini waktunya salat nih. Artinya antara terbit matahari sama kadar 1 tombak, jangan sholat, kata Rasulullah. Uksur, cukup sholat itu aja tuh, sholat subuh, jangan sholat yang lain. Nanti begitu terbit matahari dan terangkat kadar 1 tombak, kata Nabi, sebab waktu terangkat kadar 1 tombak ini, dari mulai terbit matahari sampai naik kadar 1 tombak, itu kurang lebih 16 menit. 16 menit dari mulai terbitnya matahari. Kalau kita bilang terbit matahari jam 6 kurang seperempat, maka jam 6 lewat 1 menit dia boleh sholat lagi di situ. 16 menit. Ya. Sebab dia kadarnya 1 tombak itu kurang lebih 7 hasta, 3,5 meter. Ya. Nah hitungan ulama, terbitnya matahari sampai setinggi 3,5 meter itu kurang lebih 16 menit. Kurang lebih 16 menit. Fa innaha tatlu hina tatlu baina garna syaitan. Sebab saat itu dilarang salat, sebab saat itu terbitnya berbarengan di antara 2 tanduknya syaitan. Ya, 2 tanduk syaitan di sini. Ada dijelaskan maksud daripada 2 tanduk syaitan, ya taharaku syaitan wa syi'atu wa tasallatuna qawluhu yagrab wuduhu. Taib. An-nahiyati ra'sih wal murad at-tamtsil. Ma'nahu annahu hina idzin yataharaku syaitan wa syi'atu wa tasallatuna. Taib. Kenapa dinyatakan tanduk syaitan di antara 2 tanduk syaitan? Ini tamtsil, perumpamaan saja ya. Perumpamaan sebab syaitan beserta pengikutnya itu lagi sibuk-sibuknya mulai bergerak untuk menyesatkan umat. Jadi ada waktu tugas ya. Kayak ada orang kerja waktu tugasnya jam sekian, jam 8, jam 7. Syaitan tuh dari mulai terbit matahari sampai terbit kadar 1 tombak itu mereka bergegas untuk menyesatkan umat, bergerak semuanya. Mulai siap-siap bergerak. Jadi jangan sampai kita salat di waktu itu. Tayyib. Wa hina idzin yasjudullah al-kuffar. Sebab orang-orang kafir biasa nyembah atau beribadatnya mereka itu saat mulai terbit matahari. Maka lihat penyembah matahari saudara sekalian. Kalau dulu orang-orang Jepang ya, apa namanya itu?
penyembah matahari, ada istilahnya, agama apa itu, Shinto, agama Shinto. Begitu terbit matahari mereka pada ruku semuanya. Pada saat terbit matahari. Maka kita orang Islam beda. Orang Islam beda. Jadi tidak melakukan ibadah apapun, salat maksudnya, tidak sujud pada Allah ketika terbit matahari sampai terangkat kadar 1 tombak. Wahakala. Tsumma salli fa inna salata mashudah mahdurah. Hatta yastaqilla dhil birumhin. Kata Nabi, kemudian setelah terbit kadar 1 tombak, lakukan lagi salat, terserah Anda salat apapun, sebab salat itu mashudah, disaksikan. Disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Mahdurah, dan dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah, menyaksikan hamba-hamba Allah sedang melakukan ibadah. Hatta yastaqilla dhil birrumhi, sampai bayangan bayangan tersebut tepat di atas rumuh, tepat di atas waktu istiwa, tepat di atas di atas tombak. Kalau kita pasang tombak, matahari tepat di atas kepalanya, di atas tombak ini, sampai situ kata Rasulullah. Sumagsur anis salah. Kemudian setelah itu lakukan lagi salat. Berhentilah salat di situ, jangan lakukan salat lagi ketika waktu istiwa. Waktu istiwa ini cuma sebentar, cuma sesaat. Sebab Nabi pernah waktu pengen salat, kata malaikat Jibril, tahan ya Rasulullah, sekarang baru takbir. Intazir, tafadhal. Sebentar, laksanakan sekarang ya Rasulullah. Saat. Sebab matahari ini, saudara sekalian, dia selalu bumi ini selalu memutari matahari. Jadi cuma sesaat waktu istiwa itu. Maka kata Nabi, cuma surah anis salah, jangan salat dulu ya Rasulullah. Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Sebab fa iza aqbalal fai fasalli. Jadi intinya di situ sebab api jahanam itu mulai seperti dikobarkan. Waktu istiwa itu waktu berkobarnya api jahanam. Berhenti di situ. Kemudian sholat lagi, terserahmu ya Rasulullah, sampai datang fai. Fai itu seperti angin yang berhembus, yang hangat. Itu menjelang asar. Sholli fa inna sholata mashuda mahdura hatta tusalli al-asar. Itu menjelang asar sampai kau salat asar. Semaksur anis salat hatta taghrub. Habis salat asar jangan salat lagi ya Rasulullah sampai terbenam matahari. Fa inna taghrubu baina qarnay syaitan. Dia pun juga terbenam di antara mulainya tadi waktu 2 tanduk syaitan. Tadi syaitan sibuk, sekarang saatnya syaitan mau ganti sip-sipan ya. Balik lagi, ganti, tukar posisi. Wahakadha. Fahina idzin yasjudu lahal kuffar. Sebab saat itu juga orang-orang kafir menyembah matahari terbenam. Jadi ada yang menyembah matahari terbit, juga ada yang menyembah matahari terbenam. Qala faqultu ya Rasulullah fal wudu. Jadi ini dijelaskan hadis yang panjang tadi. Nabi mengajarkan kepada kita ada 5 waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat. Nah, salat apa yang dilarang? Fuqaha kita mengatakan salat yang dilarang itu hanya 2 jenis salat. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i hanya 2 jenis salat yang dilarang pada 5 waktu tersebut. Salat apa? Yang pertama adalah salat sunnah sabab mutaakhir. Yang kedua adalah salat sunnah mutlak. Apa maksudnya, Beb? Sebab salat sunnah itu ada 3 macam. Ada sunnah mutlak, ada sabab mutaqaddim, ada sabab mutaakhir. Sebagian ulama mengatakan ada sabab mugarin sebagian Syekh Safina, tapi sebenarnya dia sabab mutaqaddim. Apa maksudnya? Sabab mutaqaddim atau sabab mutaakhir adalah salat sunnah yang disunnahkan berkaitan karena sebab, bukan karena waktu, berkaitan karena sebab. Ada sebabnya. Cuman sebab mutaqaddim itu sebab dulu baru sholat, sebab mutaakhir sholat dulu baru sebab. Contoh,
Kayak salat sunnah tahiyatul masjid. Ente salat sunnah tahiyatul masjid karena sebab ya, sebab ente masuk masjid. Arti kapanpun, jadi nggak berkaitan dengan waktu dia. Mau pagi, mau siang, mau malam, ketika ente masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Nah ini tahiyatul masjid, dia salat sunnah sebab mutaqaddim. Arti sebab dulu baru sholat. Jadi salat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru sholat, apa sholat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu baru sholat. Artinya sebab lebih dahulu dibandingkan sholat. Ya. Itu namanya sebab mutaqaddim. Contoh lain sebab mutaqaddim kayak sholat gerhana kemarin. Ya. Ketika mulai gerhana baru sholat kita. Apa sholat dulu baru gerhana? Ya. Gerhana jam 7, kita sholat jam 6 aja, Beb. Ya, jam 6 kita sholat. Enggak. Tunggu mulai gerhana baru sholat. Jadi sebab mutaqaddim. Ya. Salat sunnah istisqa, salat sunnah minta hujan. Ya. Itu juga sebab mutaqaddim. Ketika lama nggak turun hujan, panceklik, orang kesusahan baru sholat. Jadi sebab baru sholat. Itu sebab mutaqaddim. Ada sebab mutaakhir sebaliknya. Sholat dulu baru sebab. Contohnya apa? Sholat sunnah safar. Jadi kalau orang ingin melakukan perjalanan jauh, disunahkan sebelum jalan dia sholat sunnah dulu. Sholat sunnah dulu baru jalan. Sebabnya belakangan ya. Jadi sholat baru sebab. Contoh lain, sholat sunnah istikharah. Istikharah. Bingung nih, ada dua pilihan, si A atau si B. Yang A apa yang B yang anak ambil, bingung. Maka dia sholat, Allahu Akbar. Pas sholat baru milih, oh A. Artinya ini juga sebab mutaakhir. Nah yang dilarang ini saudara sekalian, dalam 5 waktu tersebut adalah sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir. Kayak istikharah berarti nggak boleh pada 5 waktu ini. Kemudian sholat sunnah safar tidak boleh juga dilakukan pada 5 waktu ini. Tapi kalau sebab mutaqaddim seperti tahiyatul masjid boleh dilakukan pada 5 waktu tersebut. Sebab mutaqaddim. Walaupun salaf kita, para ulama-ulama kita, mereka membolehkan tapi juga tidak menganggap hal yang bagus. Sebaiknya tidak dilakukan salat sunnah apapun pada 5 waktu ini walaupun sebabnya sebab mutaqaddim. Makanya di Kota Tarim saudara sekalian, itu kadang ada acara pelaksanaan pembacaan maulid selepas sholat subuh di salah satu masjid. Jadi selepas sholat subuh baru baca maulid. Itu biasa orang-orang yang sholat di masjid-masjid lain, selepas sholat subuh mereka datang rame-rame berbondong-bondong ke masjid tersebut. Datang ke situ nggak ada yang sholat sunnah tahiyatul masjid, melainkan mereka ganti dengan bagiyatus shalihat. Mereka ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kemudian duduk. Dibaca 3 kali kemudian mereka duduk. Kalau ditanya kenapa kok nggak sholat tahiyatul masjid, memang benar Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i membolehkan kita sholat tahiyatul masjid di waktu tersebut, tapi para salaf kita kurang menyenangi itu. Kenapa? Sebab ada sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Seperti Imam Abu Hanifah mengatakan haram melaksanakan sholat apapun pada waktu tersebut. Maka kita demi menghormati Imam Abu Hanifah dan untuk keluar daripada perbedaan pendapat ulama, lebih baik kita ganti dengan bagiyatus shalihat, kita duduk, nggak sholat sunnah tahiyatul masjid. Hakadha. Ini yang mereka lakukan. Jadi kembali lagi saudara sekalian, itu sebab mutaakhir. Ada lagi yang namanya nafal mutlak. Salat sunnah mutlak ini tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan sebab, sholat aja udah. Seperti sebagian ulama, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu setiap malamnya 1000 rakaat. Sholat sunnah apa itu? Witir? Enggak, witir cuma 11. Artinya sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Faqihul Muqaddam 1000 rakaat. Setiap malamnya. Imamul Haddad di waktu duha sholatnya 300 rakaat. Waktu duha. Kita sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat diuntung banget, Bib. Ini 300 rakaat. Duha paling banyak 8, lebihnya udah sholat sunnah dia. Sunnah mutlak namanya ya. Imam Junaid Sayyidut Taifah
Itu kalau masuk warungnya, dia punya warung, toko di pasar. Jualan kacang-kacangan dan manisan, saudara sekalian, Imam Junaid. Itu kalau masuk ke tokonya, biasa masuk toko sekitar jam 8, jam 9 ya. Itu masuk tokonya, sebelum dia buka itu toko, dia sholat sunnah dulu dalam warungnya. 200 rakaat. Sebelum buka warung, sholat sunnah 200 rakaat. Kita boro-boro, jangankan warung kita, masjid kita sepi yang sholat sunnah. Masjid kita sepi, gimana warungnya? Hadza warungnya 200 rakaat, gimana di masjidnya? Namanya nafal mutlak. Nah, ini nafal mutlak yang tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan sebab. Ini yang dilarang pada waktu-waktu tersebut. Jadi kita ulangi 5 waktu tersebut apa aja sih? Yang pertama, selepas sholat subuh. Habis ente sholat subuh, nggak boleh sholat nafal mutlak atau sholat sebab mutaakhir. Kemudian yang kedua, ketika mulai terbit matahari sampai terangkat kadar 1 tombak. Yang ketiga, selepas sholat asar. Yang ketiga, waktu istiwa, ketika matahari tepat di atas kepala kita di tengah-tengah. Yang keempat, selepas sholat asar. Yang kelima, ketika mulai matahari menguning sampai tenggelam. Matahari menguning sampai tenggelam. Ini 5 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sabab mutaakhir dan sholat sunnah nafal mutlak. Artinya sholat apapun selain 2 ini boleh. Cuman tetap ulama kita lebih ingin atau lebih menghargai, keluar dari perbedaan pendapat, makanya mereka lebih memilih untuk tidak melakukan sholat apapun pada 5 waktu ini. Jelas ya? Ada yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang berikutnya, fal wudu. Dijelaskan fal wudu. Hadisnya anhu. Kalau gitu jelaskan padaku bagaimana cara wudu ya Rasulullah. Faqala ma minkum rajulun yuqarrib wudu'ahu fa yatamatmat wa yastansik wa yastanthir. Illa kharat khataya wajhahu wa fihi wa khayashimihi. Kata Rasulullah, berwudu itu kalau kalian sudah dekatkan wudu'ahu, udah siap menyiapkan wudu artinya air untuk wudu. Sebab orang dulu kalau pengen berwudu, Pak, itu disiapkan ember dulu, mereka siapkan air untuk wudu. Kalau zaman sekarang pakai keran aja ya. Gampang. Bahkan ada kalau orang dulu juga pakai ember cuman dibolongin bawahnya itu. Ada disiapin, siap wudu namanya, air untuk wudu. Disiapin. Kata Nabi, kalau kalian sudah menyiapkan, kalau engkau sudah siapkan air untuk wudumu, maka mulailah berwudu, fayatamat, kumur-kumur. Tumayastansik, masukkan air ke dalam hidung. Tumayastansir, keluarkan air dari hidung. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan hal tersebut bakal keluar dosa-dosanya dari tempat yang dibasuh olehnya. Keluar dosa dari mulutnya, hidungnya juga sama. Sehingga air yang keluar tersebut itu juga membawa kotoran dan dosa kita. Membawa kotoran dan dosa kita. Wah kata. Jadi istinsak itu masukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung itu sekiranya mulai ada rasa perih sedikit di hidungnya. Bukan cuma gini-gini doang ya, ada orang bukan istinsak, bersihin hidung. Bersihin hidung. Ada juga sunnah, tapi yang sunnah yang dimaksud di sini istinsak. Masukkan air ke dalam hidung sampai terasa ila khaytum. Khaytum ini tempat kalau orang belajar tajwid, tempat idgham bi gunnah tuh, tempat dengung sini. Artinya sampai ada rasa perih sedikit sampai batas itu. Jangan berlebihan, kadang dihirup sampai ke otak, bentar. Jangan. Berbahaya. Jadi cukup sampai khaytum. Kemudian habis ini istinsar, dibuang. Itu ada satu orang cerita sama kita. Dia perokok berat. Dan setelah sekian tahun, sekitar umur udah 40 tahunan, dia baru dengar nih faedahnya atau sunnahnya berwudu itu istinsak, masukkan air ke dalam hidung. Jadi dari dulu dia wudu cuman begini, cuman bersihin hidungnya aja, nggak pernah masukkan air ke dalam hidung. Akhirnya ketika dia tahu ini sunnah, maka dipraktekkan sama dia. Ketika dipraktekkan dan dikeluarkan, itu air yang keluar warnanya bukan bening lagi, berubah jadi hitam. Artinya kotoran yang di sini ikut keluar semuanya. Hakanya dari segi kesehatan bagus, istinsak juga istinsar. Maka usahakan
masukkan istinsak, jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Cuma juga usahakan jangan pakai ngerokok ya, biar pada berhenti ngerokok semuanya. Ada nyebabin penyakit. Ya. Istinsak. Taib, was istintar. Kemudian kata Nabi, "Suma idza ghasala wajhahu kama amarahullah illa kharrat khatayahu wajhih min atrafil lihyati ma'al ma'." Ya, kata Nabi, ketika dia basuh muka, kemudian membasuh muka, dan ketika dia membasuh muka, maka akan keluar juga dosa-dosa yang ada di wajahnya dari ujung janggutnya. Netes dengan air bersama dosa. Ya, bersama dosanya. Suma yughsil yadayhi, kemudian basuh kedua tangannya, ilal mirfaqain, sampai siku. Illa kharat khatayahu yadayhi min anamilihi ma'al ma'. Ya, maka akan keluar dosa-dosanya melalui ujung-ujung jari, anamil ujung jari. Keluar bersama tetesan air yang keluar, yang menetes dari tangan kita itu bersama dosa tangan kita. Summa yamsahu ra'sahu illa kharat khatayahu bi ra's min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian dia usap kepalanya, maka akan menetes juga atau akan keluar juga dosa-dosa yang ada di kepalanya ini berbarengan dengan menetesnya air dari ujung rambutnya. Summa yaghsil qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Illa kharat khataya rijlihi min anamihi ma'al ma'. Maka akan keluar juga dosanya, berguguran dosanya dari ujung jari kakinya berbarengan dengan menetesnya air. Artinya di sini ketika kita berwudu, lihat, arti bukan membersihkan hanya zahir kita, tapi batin kita juga dibersihkan. Maka ulama-ulama kita menyarankan jangan pernah lepas wudu. Bahkan dianjurkan selalu tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ada sunnah. Kalau setiap pengen sholat, walaupun wudunya masih ada, dia wudu lagi. Kenapa? Tajdid. Untuk memperbaharui wudu. Ada hukumnya sunnah. Ada dijelaskan saudara sekalian, sebagaimana ini hadis disampaikan dulu Imam Ahmad ibn Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya air bekas wudu itu hukumnya najis, kata dia. Air bekas wudu hukumnya najis. Air bekas wudu najis, kata Imam Ahmad, iya najis. Sebab itu air sudah bercampur dengan dosa. Sudah bercampur dengan dosa. Jadi pas keluar tuh menetes tuh, yang keluar itu air sama dosanya. Maka Imam Syafi'i negur Imam Ahmad. Imam Syafi'i gurunya. Kata Imam Syafi'i, ya Ahmad, la tusaddid 'alan nas. Imam Syafi'i punya pendapat air yang menetes dari basuhan wudu itu bukan najis tapi musta'mal. Dia suci tapi tidak mensucikan. Imam Ahmad bin Hanbal tadi mengatakan najis. Gawat ya. Kalau kena baju gimana, mesti dibasuh. Kena tangan mesti dibasuh. Repot. Akhirnya Imam Syafi'i ngasih nasihat kepada Imam Ahmad bin Hanbal, jangan kau terlalu keras pada umat. Akhirnya dengar nasihat, disebutkan dalilnya, hujjahnya Imam Syafi'i. Akhirnya beliau pun berpendapat, ya udah hukumnya musta'mal. Jadi awalnya bilangnya najis. Kemudian sekarang di akhir dibilang musta'mal. Ala kulli hal. Kalau dibilang najis gawat. Gawat, musta'mal. Arti musta'mal, dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi nggak boleh lagi pakai berwudu. Ada musta'mal. Fa in huwa qama fa shalla. Nah, kalau dia mulai salat, dia berdiri, udah selesai wudu, dia berdiri untuk salat, fa hamidallah. Maka pujilah Allah, wa asna alaihi wa majdih wa majjadahu billazi huwa lahu ahl. Wa faragha qalbahu lillahi ta'ala, dan konsentrasilah hanya untuk Allah. Ilan sarafa min khati'atihi kaihati yaumi waladahu ummuh. Kalau dia bisa khusyuk dalam salatnya, maka lepas salat akan dihapuskan semua dosanya oleh Allah, seakan-akan baru seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Nah, ini kalau orang salatnya khusyuk, rapi ya. Begitu salam, dosanya diampuni sama Allah. Asal khusyuk. Enggak kayak kita. Kadang salat Allahu Akbar, khusyuknya cuma takbiratul ihram doang. Kalau takbiratul ihram Allah itu khusyuk bukan main. Begitu selesai takbiratul ihram mulai pikiran macam-macam ya datang. Wah, mikirin ini, mikirin itu. Makanya di sini kata Rasulullah, kalau dia bisa khusyuk dari awal salat sampai akhir, dihapuskan semua dosanya oleh Allah seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Suci, bersih, tidak ada dosa. Maka fahaddasa Amr bin Abasa bihadzal hadis Aba Umamah sahib Rasulullah. Maka Habasah pun menyampaikan ini hadis kepada
kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Tanya, apa yang kau dapatkan? Maka dia pun menceritakan Amr bin Abbas ini tentang hadis ini, sampai dia bilang, yang aneh dapatkan bahwasanya terus terang ya Abu Umamah ini kayaknya mungkin tabi'in, adalah sahib Rasulullah juga, di sahabat Rasulullah. Cuman dia nggak dapat ini hadis. Dia pengen tahu apa sih, inilah sahabat Nabi, saudara sekalian ya. Selalu mencari tahu tentang ucapan Rasulullah, walaupun mereka sezaman. Artinya mereka saling mendatangi satu sama lain, berziarah satu dengan yang lainnya, meminta masukan atau tambahan ilmu. Enggak ada satu dengan yang lainnya, men. Aku kan juga sahabat juga. Artinya aneh sama dia ini satu angkatan, sederajat, enggak. Tapi para sahabat lihat saling kunjung mengunjungi, minta bertambah ilmu, datangi ulama ini, datangi sahabat itu, hakadha. Sampai Amr bin Abbas mengatakan, "Unzur ma taqul fi magamin wahid iti hadzal rajul." Faqala Amr ya Aba Umamah. Terus terang kata Amr bin Abbas, ya Aba Umamah, inti enggak tahu aneh ini udah tua. Tulang aneh ini udah mulai rapuh. Dan ajalku makin dekat. Dan aku nggak berani berbohong, apapun yang disampaikan Allah juga Rasulullah. Anda nggak bakal berani membohongi diriku atau berbicara dusta tentang Rasulullah, kecuali yang aku dengar langsung dari Rasulullah. Yang aku dengar langsung dari Rasulullah, Anda sampaikan kepadamu saat ini. Yang Anda dengar langsung dari Nabi paling cuma sekali atau 2 kali sampai 7 kali. Artinya Sayyidina Amr bin Abbas ini, dia kurang lebih mendapatkan hadis dari Rasulullah nggak banyak. Sebenarnya mungkin ini yang dihafal sama dia ya. Cuma sekitar 7 hadis yang bakal aku sampaikan saat ini, diantaranya hadis ini. Walakin sami'tu aktsar min dzalik. Terus terang katanya yang aneh dengar sebenarnya lebih dari 7. Cuman yang selalu ingat terngiang sama aku yang 7 ini. Yakin kalimat per kalimat. Lebihnya itu mungkin ada kurangnya atau gimana. Jadi aneh nggak berani nyampaikan satu hadis yang mungkin ada tambahan dari ucapanku atau aku kurangi, khawatir ini termasuk orang yang mendustakan ucapan Rasulullah. Maka nggak berani dia mengucapin selain yang 7 ini. Maka diantaranya hadis ini yang disampaikan oleh beliau. Hakadha, jadi ini hadis saudara sekalian mengajarkan kepada kita banyak hikmah sebenarnya. Artinya sebenarnya nggak cukup kalau kita bahas dalam satu malam ini, ya. Cuman insya Allah yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita. Sebab banyak sekali tentang manfaat daripada hadis tersebut, tentang dari fikihnya, dari segi lihat bagaimana saling menghormati satu dengan yang lainnya, hausnya akan ilmu wa hakadha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik juga hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga buat guru kita Al Habib Alwi bin Abdurrahman Al Habsyi, insyaallah bisa kembali dalam keadaan selamat, sehat, afiat, dan beliau datang membawa anugerah dari Allah dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan kita berharap agar ibadah umrahnya diterima dan mabrurah maqbulah indallahi Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadratis sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad bin Abdullah, khususan al-muallif al-kitab al-Imam an-Nawawi man dzukir fi hadzal majlis, walidina walidikum, wa khususan man tamana ahuna bisababihim Sayyidul Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Haji Muhammad bin Tamsir, Guru Jamal bin Gaul, Kiai Haji Arsyad bin Haji Ahmad, Kiai Haji Muhammad Anwar bin Haji Ahmad, wa Gurubudin bin David, wa Kiai Haji Marzuki bin Rimun, Kiai Haji Mursyahid bin Ming, wa Kiai Haji Mursyahid bin Umar, Kiai Haji Salbini bin Atum, wa Haji Husain bin Haji Sidin, wa Mikin bin Fikar, wa Haji Arsyad bin Mikin, wa Haji Sasil bin Mirin, Haji Samin bin Betong, wa Kiai Haji Ahmad Rifai bin Misjaya, Kiai Haji Asmawi bin Haji Ahmad, Haji Mashhuri bin Haji bin Ahmad, Haji Umar bin Bait, walidina walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajmain, anallahu ta'ala yaghfir lahum yarhamhum taqassahum rahmah yu'idu alaihim min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafhatihim fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin.